Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Rabb kita yang masih memberikan banyak sekali karunia-Nya kepada kita. Karunia yang kita tidak sanggup menghitungnya karena sangat banyaknya. Utamanya adalah taufik Allah, hidayahnya, agar kita terus meningkatkan iman kita dan takwa kita kepadanya. Meningkatkan iman dengan mencari ilmunya. Seperti malam hari ini kita mengkaji sirah. Dengan mengkaji sirah akan bisa meningkatkan iman kita kepada para utusannya, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita masih sholat berjamaah, dzikir wirid setelahnya, sholat sunnah setelahnya. Ini semuanya adalah taufik Allah, pemberian yang lebih baik dari hari ini kita diberikan sehat olehnya. Hari ini kita diberikan umur olehnya. Karena kesehatan, umur pun juga rizki itu fana, itu akan binasa. Ketika kita meninggalkan dunia, maka semuanya akan binasa. Tetapi iman dan takwa itulah yang akan kita bawa dalam kematian kita. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat tentang surga, silakan para jamaah kalau membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, renungi ayat-ayat tentang surga, peruntukannya adalah bagi orang yang beriman dan beramal salih dalam kehidupan dunia. Maka kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik untuk meningkatkan iman dan takwa kita, ini adalah pemberian yang tidak terkira. Tanda juga Allah ingin kepada kita kebaikan dalam kehidupan dunia kita, apalagi akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perjalanan hidupnya adalah uswah, mulai dari masa kecilnya sampai ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dewasa, sampai beliau diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah uswah yang adalah kita mengikutinya. Karena Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Maka ketika ada sahabat yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, yang enggan siapa? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, wa man asani faqad aba, siapa yang maksiat berarti dia enggan masukinya. Maka kita bisa ini jadikan instrumen. Jadi sabda Nabi ini kita jadikan instrumen. Instrumennya apa? Kalau pas kita ngaji hadis, kita introspeksi, sudahkah saya mengamalkan hadis itu? Kalau belum, berarti kita bukan termasuk umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengaku ahlus sunnah. Yang namanya ahlus sunnah, ya senantiasa introspeksi, sudahkah saya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Nabi yang kelak mewarisi surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang binaul Ka'bah, yakni pembangunan Ka'bah, atau ada yang menyebutnya renovasi Ka'bah. Para jamaah,
pada tahun ke-35 dari kelahiran Nabi SAW, orang-orang Quraisy itu membangun Ka'bah. Diriwayatkan oleh Abdur Razak, Al-Hakim, dan At-Tabrani, Ka'bah itu pada masa jahiliyah dibangun birrotmi, yakni tumpukan batu-batu. Jadi batu ditumpuk, tidak ada perekatnya. Ya, kalau kita sekarang ada semen untuk merekatnya. Kalau dulu tidak, jadi batu-batu saja yang ditumpuk. Dan ini bisa dimasuki oleh anak kambing, ya. Ini dikatakan dalam riwayat itu sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar. Nah, kemudian Ka'bah pada masa dulu itu punya 2 rukun saja. Punya 2 rukun. Sehingga dulu bentuknya itu seperti huruf D. Jadi jadi Ka'bah pada masa dulu seperti huruf D. Jadi ini ada ada rukun, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Seperti huruf D. Ya. Dulu Ka'bah itu dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk Mekah. Dalam kitab Sahih Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaid bin Abi Yazid, dia mengatakan, lam yakun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal baiti haid. Di sekitar Ka'bah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada dindingnya. Enggak seperti sekarang, ya, ada dindingnya. Bahkan setelah dindingnya ada pelataran yang sangat besar. Kalau kita lihat Masjidil Haram pada masa sekarang seperti itu. Dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Ka'bah dengan rumah penduduk Mekah itu enggak ada dindingnya. Kanu yusalluna haulal Ka'bah hatta kana Umar fabana haulahu khaitan. Mereka biasa sholat di sekeliling Ka'bah, ya. Jadi sholat di sekeliling Ka'bah. Kalau rumahnya agak jauh ya melewati rumah-rumah. Kemudian sholat di sekeliling Ka'bah sampai pada masanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dibangun di sekeliling Ka'bah itu dinding. Ubaidullah mengatakan dindingnya tidak terlalu tinggi, ya, dindingnya itu pendek. Nah, para jamaah, Ka'bah pada masa dulu itu mudah sekali terkena banjir, karena memang tempat Ka'bah mulai dari dulu sampai sekarang itu ya di lembah. Ya, dari kondisi Ka'bah itu adalah di lembah. Ya. Sehingga kalau terjadi hujan yang deras, maka terjadilah banjir. Apalagi tidak ada dinding yang batasi. Jadi terjadi banjir. Nah, pada saat usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, terjadi peristiwa banjir besar dan merobohkan sebagian dari dinding Ka'bah. Kemudian pondasinya melemah karena terjadi banjir besar. Maka orang-orang Quraisy ingin merobohkannya. Tapi mereka segan. Karena mereka tahu bahwa bangunan Ka'bah ini adalah bangunan kuno dan itu adalah tempat yang mulia. Dan mereka memuliakan. Jadi mereka memuliakan. Ya. Dan mereka khawatir jika mereka merobohkan Ka'bah kemudian membangunnya kembali, mereka itu terkena apa-apa. Maka akhirnya salah seorang dari tokoh mereka mengatakan, aturiduna yahdamuha al-islahu awil isa'ah. Apakah kalian ingin merobohkannya untuk memperbaiki atau untuk berbuat kerusakan? Orang-orang mengatakan, kita ingin memperbaiki. Maka dia mengatakan, innallaha la yuhlikus shalihin. Allah enggak akan membinasakan orang-orang yang soleh. Akhirnya Al-Walid pun berinisiatif. Dia mengambil linggis, kemudian dia mulai merobohkan. Tapi orang-orang enggak berani. Orang-orang enggak berani.
Pada malam hari itu orang-orang melihat apakah Al-Walid ini akan terkena apa-apa, ataukah dia apakah akan terkena bala, dia terkena musibah atau apa. Yang jelas orang-orang ketika itu menunggu apa yang terjadi pada diri Al-Walid. Mereka mengatakan nang tadir, kita tunggu. Fa'in usibu lam nahdim min hasyai. Kalau dia terkena apa-apa pada malam hari ini, kita enggak akan merobohkannya, kita akan kembalikan ke tempatnya semula. Tetapi kalau dia tidak terkena apa-apa, enggak ada masalah pada dirinya, berarti kita akan robohkan, berarti Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya keesokan harinya Al-Walid ini kembali melakukan apa yang sebelumnya, hari sebelumnya dia lakukan. Akhirnya dia merobohkan, akhirnya orang-orang pun mengikutinya. Jadi akhirnya orang-orang pun mengikutinya. Sampai akhirnya ketika merobohkannya itu sampai pondasi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Kemudian mereka menuju ke Hajar Aswad, kemudian mereka mengambil satu persatu dari bagian Hajar Aswad itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ka'bah yang ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam itu ukurannya sekira 6 hasta. 6 hasta. Hasta itu ukuran satu lengan sampai ke dada. Ukurannya segitu. Akhirnya semuanya dirobohkan. Kemudian mereka meninggalkan pondasi ya sebagaimana sebelumnya ya. Kemudian akhirnya mereka membangunnya. Nah, Ibnu Hajar masih menyebutkan semuanya bersepakat. Ketika proses pembangunan Ka'bah itu, mereka tidak akan membangun Ka'bah kecuali dari hasil kerja mereka yang halal, yang baik. Tidak akan mereka gunakan harta dari hasil merampok atau merompak. Mereka tidak akan menggunakan harta riba. Mereka tidak akan menggunakan harta yang di situ ada kedzaliman di dalamnya. Misalkan dia dagang sambil menipu, itu dia dapat keuntungan dari dagang sambil menipu, dia tidak akan menggunakan itu. Ya, dia tidak akan menggunakan itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya orang-orang Quraisy pun mulai untuk membangun Ka'bah dan dibagi. Jadi dibagi, setiap kabilah itu mendapatkan satu bagian di sisi. Ya itu kan ada 4 sisi, ya seperti yang saat ini kita ketahui, maka itu mewakili setiap kabilah. Dan Nabi SAW pun juga berperan serta dalam pembangunan Ka'bah itu. Jadi Nabi SAW juga turut berperan serta dalam pembangunan Ka'bah. Walaupun Nabi SAW itu kalau kumpul dengan orang-orang Quraisy, ada yang bersumpah demi Lata, demi Uzza, Nabi SAW enggak suka, membenci. Ya, sebagaimana terdahulu sudah kita sampaikan, Nabi kita SAW kalau ada orang yang bersumpah demi Lata, demi Uzza, ya kan, melakukan kemungkaran, minum khamr, Nabi SAW akan menjauhi. Nah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan, tatkala Ka'bah itu dibangun, Nabi SAW dan Abbas, ya, Nabi SAW dan Abbas pamannya, radhiyallahu anhu, keduanya turut memindahkan bebatuan. Abbas berkata kepada Nabi, ij'al izaraka ala rokbatika yakika minal hijarah. Taruh, ya kan, taruh izarmu, ya, bagian bawah dari pakaianmu di atas pundakmu yang akan melindungimu dari batu. Fakharra ilal ardi. Kemudian Nabi SAW langsung terjatuh. Ya, Nabi SAW langsung terjatuh, ya. Kemudian sampai akhirnya matanya itu melihat ke langit. Baru kemudian setelah itu sadar. Nabi SAW berkata, izari, izari, di mana sarungku, di mana sarungku. Fasyadda alaihi izaro. Kemudian baru Nabi SAW menguatkan sarungnya itu. Ya karena konsekuensinya ketika dia harus menarik sarungnya maka akan terbuka auratnya. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita juga akan bahas, Nabi SAW itu mulai dari kecil itu sudah dijaga. Sehingga Nabi SAW enggak melakukan dosa, salah, ya, terjaga, dia maksum. Jadi dia maksum. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
tatkala orang-orang Quraisy ini sampai pada membangun tempat Hajar Aswad, kemudian mereka hendak meletakkan Hajar Aswad, mereka berselisih. Siapa yang berhak untuk meletakkannya? Setiap kabilah ya merasa punya bagian yang mulia ini. Ya karena bagaimanapun Hajar Aswad itu adalah ya batu yang kita diperintahkan untuk memuliakan. Allah SWT merintahkan kepada kita untuk memuliakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Jadi orang-orang Quraisy pun dari dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, ya, mereka juga memuliakan Hajar Aswad. Sehingga ketika harus mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, maka mereka berselisih siapa yang berhak untuk melakukan amalan yang mulia ini. Sampai kuatnya perselisihan, hampir terjadi peperangan. Ya. Bahkan Banu Abdiddar, dia membawa semangkok, ya kan, wadah yang berisi darah. Kemudian mereka bersepakat. Mereka dan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bersepakat untuk berani mati. Untuk mendapatkan hak bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai seperti itu. Ya sampai seperti itu. Mungkin kalau kita berpikir, itu kan masalah sepele. Tapi bagi orang-orang Arab itu adalah kemuliaan. Bagi orang-orang Quraisy ketika itu ini adalah kemuliaan. Karena Hajar Aswad itu mulia. Karena Allah memuliakan Hajar Aswad, kita juga diperintahkan untuk memuliakannya. Maka mereka pun bersikeras, bersikukuh bahwa itu adalah hak mereka. Dan mereka terus seperti ini sampai beberapa hari. Ada yang menyebutkan sampai 4 hari, sampai 5 hari. Jadi perselisihan itu enggak selesai sampai 4 hari, sampai 5 hari. Seperti ini. Kemudian Allah mengilhami salah satu tokoh mereka yang lanjut usianya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, pilih di antara kalian fima takhtalifuna fi, yang kalian perselisihkan, pilih. Yang pertama kali masuk ke Ka'bah dari kalian. Baru akhirnya mereka ridho. Baru akhirnya mereka rela. Mereka menerima. Dan mereka menanti-nanti siapakah orang yang pertama kali datang ke Ka'bah. Dan ternyata yang pertama kali datang ke Ka'bah itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memang punya kebiasaan, bahkan sebelum diangkat menjadi seorang nabi, beliau itu datang ke Ka'bah. Jadi dia datang ke Ka'bah di awal malam gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Ka'bah. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala orang-orang Quraisy melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan hadzal amin. Radina, ini yang terpercaya, ini orang yang paling jujur. Orang yang terpercaya, kami ridho, ini Muhammad. Dalam Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan, mereka ngobrol sesama mereka. Ya kan? Ini orang terpercaya, kita ridho kalau dia yang memutuskan. Ya, kita ridho kalau dia yang memutuskan. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di sana, akhirnya orang-orang Quraisy memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda yang terpilih untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hamparkan sorbannya, kemudian mengambil Hajar Aswad, kemudian meletakkan di sorbannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ta'khud kullu qabilatin bitarfin, agar setiap kabilah itu memegang ujung daripada sorban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk mengangkat, kemudian memindahkan seluruhnya. Ketika sudah sampai pada tempatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memindahkan ke tempat Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah. Nah, akhirnya para jamaah, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghindarkan orang-orang Quraisy ketika itu dari peperangan bersama mereka, antar mereka. Ya, betul-betul ketika itu mau terjadi perang. Ya, betul-betul ketika itu terjadi perang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika orang-orang Quraisy itu sudah kehabisan dana. Sudah kehabisan dana. Ya, kehabisan dana itu bukan hanya masa sekarang. Kita mau bangun masjid kadang juga kehabisan kan.
Ya, dulu juga bangun Ka'bah itu pernah kehabisan. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak bisa menyempurnakan pembangunan Ka'bah ya di atas pondasi-pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatarru ilan naqsi minhu, akhirnya mereka ngurangi. Ya. Jadi mereka ngurangi. Ya, jadi mereka akhirnya ngurangi. Ya karena dananya enggak ada. Sampai akhirnya yang bagian selatan mereka tinggalkan, mereka hanya buat dinding yang pendek. Jadi para jamaah, tadi kita sebutkan bahwa Ka'bah pada masa dulu itu bentuknya seperti huruf D, tapi memanjang. Jadi huruf D itu memanjang seperti ini. Yang ini sudah ditinggikan, ya, yang segi 4 ini sudah ditinggikan. Nah, yang seperti setengah lingkaran itu, D itu tidak ditinggikan karena mereka kehabisan harta, kehabisan dana. Akhirnya mereka ya mendirikan atau meninggikan sedikit ya untuk pemberitahuan bahwa ini bagian dari Ka'bah. Jadi ini bagian dari Ka'bah. Makanya orang kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, sebenarnya sholat di Hijr Ismail itu sudah terhitung sholat di dalam Ka'bah. Jadi nggak harus masuk ke dalam Ka'bah. Ya, jadi orang yang sholat di Hijr Ismail itu, ya ini namanya Hijr Ismail, ya itu terhitung sholat di dalam Ka'bah. Mungkin kita bertanya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggikan bangunannya ketika peristiwa Fathu Mekah? Alasannya adalah karena orang Mekah ketika itu baru masuk Islam, sehingga jangan sampai menimbulkan fitnah, sehingga dibiarkan. Makanya bangunan Ka'bah ya sejak zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ya seperti itu. Aslinya Hijr Ismail itu bangunan bagian dari bangunan Ka'bah, tetapi tidak didirikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena orang-orang Mekah ketika itu ya kan barusan masuk Islam. Demikian juga kenapa para Khulafaur Rasyidin tidak meninggikan. Demikian juga dengan yang lainnya, karena semuanya itibak kepada Nabi, mengikuti Nabi. Jadi semuanya itibak kepada Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas oleh orang-orang Mekah ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu ditinggikan, ya kan? Dalam riwayat, dalam kitab yang lain disebutkan sekira 1,5 meter, ya itu untuk pemberitahuan bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah, ya. Dan itu kita kenal sekarang dengan istilah Hijr Ismail. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Demikian juga pada masa itu, ya, yang sebelumnya Ka'bah itu tidak ada atapnya, kemudian diberikan atap. Jadi sebelum pembangunan Ka'bah pada usia Nabi SAW yang ke-35 tahun, Ka'bah itu di atas nggak ada tutupnya. Sehingga memungkinkan bagi orang-orang yang mencuri, karena terjadi beberapa kali pencurian, ya, karena bagaimanapun itu adalah tempat bersejarah, bangunan kuno, ada barang-barang kuno di sana, itu dicuri. Ya, sampai sekarang pun juga gitu kan. Kalau ada sesuatu yang bersejarah kan biasanya orang itu suka mencuri karena nilai jualnya tinggi. Sepeda motor kuno dicuri, nilai jualnya tinggi. Mobil kuno dicuri, nilai jualnya tinggi. Kan seperti itu. Ya. Sama yang terjadi pada Ka'bah ketika itu pun demikian. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini adalah peristiwa pembangunan Ka'bah yang terjadi pada saat usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun. Nah, ada faedah dari peristiwa ini, ada pelajaran dari peristiwa ini yang semestinya kita harus mengetahui. Ya, yang semestinya kita harus mengetahui. Nah, yang pertama, karena yang paling penting juga atau yang enggak kalah penting sebenarnya ketika kita mempelajari sirah itu adalah kita tahu hikmahnya, kita tahu faedahnya, kita tahu pelajarannya. Yang pertama adalah ketika orang-orang Quraisy bersepakat, mereka tidak akan membangun Ka'bah dari harta mereka yang haram, dari harta mereka berbuat zalim. Berbuat zalim ya seperti jual beli curang, ya kan? Ngambil harta orang lain tanpa sepengetahuan ataupun dari harta riba.
Ini menunjukkan bahwa orang Arab pada masa dulu itu sudah mengetahui dan memahami bahwa riba itu hina. Jadi mereka sudah mengetahui, mereka juga memahami riba itu hina. Dan dari dulu mereka sudah mewanti-wanti, jangan sampai harta dari riba itu digunakan untuk bangun Ka'bah. Jadi jangan sampai harta dari riba itu digunakan untuk bangun Ka'bah, jangan. Ya. Nah, mereka orang-orang Quraisy ini belum dimuliakan Allah dengan kedatangan Islam. Mereka sudah seperti itu. Maka ketika Islam itu datang, mereka semakin paham bahwa memang riba itu hina. Jadi riba itu hina. Ya. Coba kita bandingkan dengan kondisi kita pada masa sekarang. Justru banyak kaum muslimin itu yang terjerumus ke dalam riba. Banyak harta mereka bersinggungan dengan riba. Sehingga yang terjadi sebenarnya kaum muslimin itu pada masa sekarang bukan mengikuti kekinian sesuatu yang modern, tetapi malah kembali kepada masa jahiliyah. Jadi kalau orang muslim ya sekarang mengikuti atau mengambil harta riba, makan harta riba, muamalah dengan muamalah yang riba, ya apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah? Bahkan orang jahiliyah mereka sudah menganggap bahwa riba itu hina. Mereka bersepakat tidak akan gunakan harta riba mereka untuk bangun Ka'bah. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, jadi bagi orang-orang Quraisy yang namanya riba itu hina, mereka nggak akan memberikan untuk pembangunan masjid seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana kita sekarang. Justru banyak di antara kaum muslimin yang memberikan makannya, minumnya untuk keluarga mereka, ya kan tempat tinggal mereka untuk keluarga mereka itu dari harta riba. Maka dari sini bisa kita simpulkan, ya aslinya yang terbelakang itu adalah orang-orang yang makan harta riba, muamalah dengan muamalah riba. Justru yang tidak muamalah dengan muamalah riba itu adalah orang yang modern, seperti itu. Dan ini sebenarnya bagian dari perangnya orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi itu menguasai hartanya kaum muslimin. Mereka sendiri, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka sendiri itu tidak menerapkan riba antar mereka. Tapi mereka melakukan itu kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi seperti itu. Muamalahnya dengan orang-orang Yathrib, orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, kabilah-kabilah Arab yang ada di sana. Mereka menerapkan riba, tapi mereka tidak menerapkan pada diri mereka sendiri. Dan itu juga yang terjadi di perbankan. Kalau di dalam diri mereka sendiri, mereka enggak melakukan riba, tapi kepada orang luar diperlakukan seperti itu. Ya, makanya kita harus sadar. Ya, kita harus sadar. Ya, apalagi kita hidup di dunia ini cuma berapa tahun sih? Kalau kita makan harta riba, termasuk siksa penghuni kubur itu, siksa alam barzah itu adalah seseorang berenang di sungai darah. Setiap kali dia berusaha ke tepi, di tepi itu ada yang menjejali dia dengan bebatuan, lempari dia dengan bebatuan, dan itu terus terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka ngeri ya kalau kita muamalah dengan riba itu ngeri. Sekecil apapun, hendaklah kita menghindari yang namanya riba. Kemudian yang kedua, mungkin sebagian orang berpendapat, pendapatnya Nabi ini gampang. Jadi pendapatnya Nabi SAW ini gampang, mudah. Kan sepertinya mudah ya, ketika kita membaca sirah ini sepertinya yang dilakukan Nabi SAW itu mudah. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Nabi memberitahukan, ya mereka memutuskan bahwa Andalah yang dipilih untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Kemudian Nabi SAW membawa sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorbannya, kemudian minta perwakilan dari setiap kabilah itu untuk mengangkatnya. Ini seolah-olah mudah, kalau kita baca mudah, kalau kita dengarkan kisahnya mudah. Tetapi kalau kita renungi, ya lebih dalam lagi, tadi kita sampaikan,
kronologinya. Sampai hampir terjadi peperangan. Mereka berselisih selama 4 hari, ya kan? Ada 4 sampai 5 hari. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy ketika itu buntu. Kondisi ketika itu sudah sulit. Orang-orang Quraisy buntu, mencari solusi yang bisa, ya kan, diterima oleh setiap kabilah yang ada di Mekah ketika itu. Buntu, mereka pikirannya buntu. Mereka nggak dapat solusi. Solusinya perang. Ya, sampai tadi disebutkan, ya, ada yang membawa wadah di dalamnya ada darah, mereka sumpah setia untuk mati, untuk mendapatkan kemuliaan ini. Menunjukkan bahwa ketika itu kondisinya sudah sulit. 4 hari, bukan sehari selesai, bukan 2 hari selesai, 4 hari sampai 5 hari, beberapa hari. Ya, menunjukkan bahwa ketika itu kondisinya genting sudah. Ya, dan ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak mudah. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah. Ya. Jadi tidak mudah ketika itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memang dari awal ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini itu dan lain sebagainya, termasuk menyelesaikan perselisihan di tengah kaumnya. Jadi menyelesaikan perselisihan di tengah kaumnya. Karena dialah calon pemimpin kaumnya. Dia juga calon pemimpin dari orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab. Dia adalah calon pemimpin dari umat manusia. Allah SWT karuniai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam IQ yang seperti ini. Sehingga ketika kondisinya dalam kondisi sempit seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu keputusan yang bisa diterima oleh setiap kabilah dan mendinginkan suasana ketika itu. Hingga akhirnya mereka tidak berselisih dan tidak perang antar sesama mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia memang dimuliakan, dipilih jika dibandingkan dengan yang lainnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran yang ketiga. Pandangan kolektif orang-orang Quraisy ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Pandangan kolektif. Jadi pandangan masyarakat Quraisy ketika itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang atau mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali datang kepada Ka'bah, datang ke dalam Ka'bah, mereka semuanya berkata, "Radina ja'al amin." Kami ridho, kami rela. Kami rela orang ini, kami rela orang yang terpercaya ini, kami rela orang yang paling jujur ini. Ya. Radina ja'a Muhammad. Kami rela Muhammad telah datang. Nah, dalam masalah ini ada 2 hal penting yang harus kita ambil pelajaran seperti disebutkan dalam kitab ini. Penerimaan orang-orang ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bergaul dengan orang. Bukan eksklusif, bukan orang yang menyendiri di rumahnya. Ketika melihat kaumnya rusak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Enggak berhubungan dengan manusia sama sekali, enggak bergaul dengan manusia sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga muamalah dengan mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga muamalah dengan mereka. Usia 25 tahun sebelum menikah kita sudah mengkaji, membahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya berdagang, ya, menjualkan barang-barang dari Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum akhirnya beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing sebagaimana disebutkan sebelumnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalah dengan mereka. Dan ini adalah pondasi dakwah. Ya, ini adalah pondasi dakwah. Ini pondasi dakwah penting. Kita kalau mau dakwah kepada orang-orang itu kita harus dikenal sama orang-orang. Kita jangan eksklusif. Di kampung nggak bergaul sama sekali. Ya. Di tetangga nggak pernah bergaul sama sekali, nggak pernah kumpul sama orang. Ini bukan pondasi dakwah.
Kita mau dakwahi orang tua kita, tapi kita nggak pernah silaturahim. Kita mau dakwahi saudara kandung kita, tapi nggak pernah silaturahim. Nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekiranya Nabi Muhammad SAW pada usia 35 tahun ini, ya kan, orang-orang tidak mengenal Nabi SAW, niscaya Nabi SAW nggak akan dipersilahkan untuk memutuskan pemindahan Hajar Aswad ke tempat asalnya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Nabi SAW itu dikenal. Mereka semuanya mengatakan, Ja'ana al-Amin. Nabi Muhammad dikenal sebagai al-Amin. Orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya. Maksudnya terpercaya, orang-orang itu suka kalau nitipkan barang itu kepada Nabi SAW. Mesti barangnya utuh. Barangnya akan seperti semula, nggak akan berkurang. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka semuanya tahu Nabi SAW, sehingga ketika mereka mendapati Nabi SAW itu yang berada di Ka'bah pertama kali, mereka akhirnya menyambut beliau. Kami ridho, dia yang mutuskan. Ya, mereka senang. Jadi Nabi kita SAW orang yang dikenal di kaumnya, dikenal di masyarakatnya. Nabi kita SAW ini dikenal kebaikannya. Orangnya rajin silaturahim, suka bantu orang yang kesulitan, kesusahan, ya kan? Suka menolong orang-orang yang mengatakan kebenaran. Nabi SAW suka menolong, kalau itu benar ditolong oleh Nabi. Itu yang dikatakan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pada saat Nabi SAW pulang dari Gua Hira ketakutan. Khawatir ada yang guna-guna. Karena Nabi SAW nggak kenal malaikat Jibril ketika itu, nggak kenal. Ya, tapi Khadijah mengatakan kala inna kala tasilar rohima, nggak sekali-kali enggak. Anda itu orangnya suka nyambung rahim, ya kan? Suka membantu orang yang kesulitan, suka membela orang-orang yang di atas kebenaran. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau seseorang itu uzlah, menjauh dari masyarakatnya, menyendiri, dia tidak mengenali masyarakatnya, dia juga tidak dikenali masyarakatnya, bagaimana dia akan memperbaiki masyarakat? Enggak bisa. Kita enggak pernah gaul dengan masyarakat, kemudian setelah itu dakwah. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Enggak akan diterima, enggak akan berbekas. Fal khutwatul ula lida'iyah, maka langkah pertama orang yang mau dakwah, ngajak. Langkah pertama orang yang mau dakwah, ngajak. Ayyakuna fil maidan hadiran arifan ma'rufan mudrikan li ahammiyatil ikhtilat bil mujtama. Langkah pertama orang yang mengajak kepada kebaikan, dia itu harus hadir di tengah masyarakat. Dia itu harus dikenali di tengah masyarakat. Dia juga tahu masyarakatnya. Dia juga tahu pentingnya berhubungan dengan masyarakat. Ya, seperti itu. Apalagi kita para jamaah. Ya. Orang itu lihat jenggot kita itu sudah berat. Lihat celana kita yang cingkrang itu sudah berat. Kalau kita enggak bergaul di masyarakat, sudah. Itu teroris. Apa buktinya? Iya, dia enggak pernah gaul. Selama ini enggak pernah nyapa, enggak pernah gaul, enggak pernah ikut aktif kegiatan di masyarakat. Berat. Maka bagaimana kita bisa mendakwahi masyarakat? Enggak seperti itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi langkah pertama itu adalah ya, kita ini harus hadir di tengah masyarakat. Kita ini kenal masyarakat, kita dikenali masyarakat, kita tahu pentingnya kita bermuamalah dengan masyarakat. Walaupun sekiranya masyarakat itu tidak sama dengan kita. Ya, tapi kita harus adil dalam masalah ini. Enggak dipukul rata. Jadi enggak boleh dipukul rata. Masyarakat kita itu ada sisi-sisi di mana mereka baik. Kerja bakti, misalkan, ini musim hujan, beberapa rumah di sini ada yang kena penyakit demam berdarah. Ayo kita kerja bakti membersihkan selokan. Apa ini salah? Kan enggak kan? Ya enggak salah. Ya, kita kerja bakti membersihkan selokan. Jadi genangan-genangan air tujuannya apa? Agar ya
penyakit DBD itu tidak menular. Enggak ada gunanya disemprot tapi genangan air tidak dibersihkan. Jentik di rumah harus dibersihkan dan lain sebagainya. Kadang perlu kader kesehatan untuk mengetahui di rumah kita ada jentik atau enggak. Atau kadang kita butuh mereka ngajari kita, mana loh ini ternyata ada jentiknya. Nah seperti itu, kita harus terbuka. Dalam masalah ini harus terbuka. Kita harus adil. Ya, jadi kita harus adil. Nabi SAW, ya kan, ketika pada masa jahiliyah, Nabi SAW sangat membenci berhala-berhala itu. Orang bersumpah demi Lata, Uzza, Manata, Nabi SAW enggak mau. Nabi SAW enggak mau tawaf di sekeliling berhala-berhala itu. Jadi di Ka'bah itu para jamaah, di Ka'bah itu sekelilingnya itu banyak berhala. Bahkan ketika Fathu Mekah itu 200 lebih berhala itu dimusnahkan. Jadi saking banyaknya berhala ketika itu. Ya, tapi Nabi SAW menjauh dari situ. Nabi SAW juga tidak menyembelih untuk berhala itu. Nabi SAW tidak minum khamr. Nabi SAW tidak zina. Kaumnya minum khamr, Nabi SAW enggak melakukan. Jadi banyak keburukan-keburukan pada masa jahiliyah, yang itu ada pada masyarakat jahiliyah, tapi Nabi SAW tidak menjauhi mereka. Ini asas dakwah penting. Bapak kita mungkin ada kurangnya ya. Ya, bapak kita ada kurangnya. Ya, mungkin sholatnya masih mundur gitu kan. Ibu kita mungkin juga masih belum pakai jilbab, tapi dia masih sholat. Bahkan sholat malam, kadang kita juga kalah sholat malamnya sama ibu kita. Ya, nah, jadi kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang tua, kita lakukan. Harus adil, silaturahim, sambil dinasihati. Bu, kalau keluar, mbok ya, penutup kepalanya dipakai. Jangan hanya penutup kepalanya dipakai pas sholat, tapi nanti setelah sholat dilipat di sajadah, kan gitu. Ya, jangan dipakai terus sampai keluar sholat. Nah kayak gitu. Jadi gunakan logika-logika yang bisa diterima. Ya itulah dakwah. Ya, jadi kita harus hadir di tengah-tengah orang tua kita, hadir di tengah saudara-saudara kita, hadir di tengah kerabat-kerabat kita. Kita bagaimana bisa mendakwai kerabat kita kalau kita nggak pernah kumpul sama mereka? Enggak pernah silaturahim. Sekali silaturahim langsung amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ya sampean enggak tahu dulin rene, enggak tahu nggowo apa-apa, gitu kan. Jadi seperti itu. Sulit untuk diterima. Nah, maka peristiwa ini menjelaskan kepada kita batasan kapan kita itu kumpul dengan masyarakat dan batasan kita ini uzlah. Nabi SAW juga uzlah. Ya, jadi setelah 35 tahun ini, ya, kalau dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum itu disebutkan, ya, sekira 2 tahun Nabi SAW itu sering menyendiri di Gua Hira. Ya, kadang beberapa pekan, kadang beberapa hari itu menyendiri di Gua Hira. Bukan Nabi SAW menyendiri langsung didatangi malaikat Jibril, enggak. Nabi SAW menyendiri itu beberapa waktu. Ya, disebutkan sampai 2 tahun di sana. Merenungi kaumnya kok seperti ini, kebobrokan di tengah kaumnya kok seperti ini, jadi menyendiri. Jadi kapan kita ini kumpul di tengah masyarakat, kapan kita ini uzlah, ini ada batasannya. Tidak ada uzlah sempurna, menjauh dari masyarakat, enggak. Demikian juga tidak kumpul 100% dengan masyarakat 1 kali 24 jam di tengah-tengah masyarakat, ya, sampai ngopi di tengah masyarakat gitu kan. Kemudian sampai masyarakat ya kan main kartu, ya kita juga main kartu. Ya kan, karambol juga ikut karambolan gitu kan, pinginnya agar diterima masyarakat, jadi nanti kalau mendakwai bisa diterima, ya enggak seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi batasan bergaul di tengah masyarakat itu ada dalam peristiwa ini, batasan uzlah itu juga ada dalam peristiwa ini. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada intinya adalah kita ini harus kenal masyarakat, kita ini harus dikenali masyarakat, kita ini harus hadir. Kita harus tahu betapa pentingnya kita ini bergaul dengan masyarakat. Ya, jadi penting. Sama istri kita juga seperti itu. Waduh, yang digauli nggak pakai jilbab, bahkan pakaiannya buka-bukaan, lu nggak jadi masalah. Misalkan mereka ya kan ngajak perkara yang ini, misalkan datang, Bu,
ini ada jimpitan beras. Oh nggih, saya antarkan aja, nggak apa-apa. Ya, bukan dibuka, diberikan langsung ditutup gitu, enggak. Antarkan, ngobrol, sesekali didakwahi, sekali diajak. Nah seperti itu. Mereka mendengarkan musik ya dijauhi. Tiba-tiba mendengarkan pengajian, dipuji. Oh enak ya, ini bisa menenteramkan, menenangkan gitu kan. Kayak gitu. Ya. Orang luar itu lihat istri kita, apalagi pakai hijab itu susah. Berat. Ya. Jadi orang melihat istri kita pakai niqab, pakai hijab itu sudah berat. Jangan ditambah dengan akhlak kita yang tidak baik. Makanya yang kedua, ya, dari pelajaran yang ketiga, yakni perspektif masyarakat, ya, pendapat masyarakat. Pentingnya kita berakhlak dengan akhlak yang baik, karena ini yang menjadi sebab dakwah itu berbekas. Pentingnya akhlak yang baik. Jadi pentingnya akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW itu disambut oleh mereka, karena apa? Karena mereka tahu Nabi SAW akhlaknya paling baik. Masyarakat Quraisy ketika itu melihat Nabi SAW itu senang, karena akhlaknya baik. Kalau akhlak kita enggak baik, jangankan ngomong, lihat aja itu sudah sepet. Apalagi mau ngomong, apalagi mau muamalah. Ini sudah isya ya? Enggak kedengaran saya? Belum ya? Belum. Jadi masyarakat itu, ya kalau akhlak kita ini baik, masyarakat itu senang, melihat saja sudah senang. Ya, jadi melihat saja itu sudah senang. Akhirnya mereka bisa menerima. Kalau sesekali kita dakwahi kita aja. Karena ngajak masyarakat itu bukan seperti kita membalikkan tangan cepat, jadi diajak langsung ikut, enggak. Atau seperti kita ngajak anak-anak TK, ngajak anak-anak SD, enggak. Ya, mereka itu punya pikiran, mereka itu punya perasaan. Ya, jadi sebab penting daripada dakwah diantaranya agar dia berbekas itu adalah akhlak. Ini terjadi pada Nabi SAW di mana mereka ridho, mereka itu senang. Mereka ridho, senang, Nabi SAW jadi hakim. Mereka senang, Nabi SAW memutuskan keputusan, mereka senang. Jadi mereka senang dengan keputusannya Nabi SAW. Ya, ini seperti halnya peristiwa yang pernah terjadi pada dua orang yang masuk penjara bersama dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Allah SWT berfirman tentang mereka dalam surat Yusuf ayat 36. Allah berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuk ke dalam penjara bersama Yusuf dua orang pemuda. Qala ahaduma inni ara asiru khamra. Salah seorang dari mereka berkata, aku bermimpi bahwa aku menuangkan khamr. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Yang lainnya satunya mengatakan, aku bermimpi aku membawa di atas kepalaku itu ya roti, kemudian roti itu dimakan oleh burung. Ya, nabi takwili. Keduanya bertanya kepada Nabi Yusuf. Ya, inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat Anda itu seperti orang baik. Kami melihat Anda itu orang baik. Siapapun tahu yang namanya di penjara itu enggak ada orang baik. Siapapun di penjara itu, ya kan, tidak ada orang baik. Yang namanya di penjara ya orang tidak baik. Ya. Secara umum, walaupun sebenarnya ada orang baik itu di penjara. Karena dia tertuduh, karena dia direkayasa. Ya seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam kan direkayasa dia. Ya kan? Dan dua orang ini melihat Nabi Yusuf alaihissalam itu orang baik. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat Anda ini termasuk orang-orang yang baik. Anda ini enggak seperti yang lainnya. Makanya akhirnya dua orang ini curhat. Dua orang pemuda ini curhat. Nah, dia tahu dari mana Nabiullah Yusuf alaihissalam itu orang yang baik, tentu dari akhlaknya. Masa sih orang seperti ini masuk penjara, kan kayak gitu. Makanya akhirnya
keduanya meminta pendapat daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Walaupun dia di penjara, dia melihat bahwa Nabiullah Yusuf adalah orang baik. Akhirnya disebutkan ya takwil daripada mimpi itu. Nah, oleh karena itu yang wajib bagi seorang dai ya dan yang wajib daripada dakwah, kita ini juga harus punya akhlak. Agama kita ini sudah ngajari akhlak yang baik. Ya. Kalau ada orang Islam yang dia tidak punya akhlak yang baik, jadi ada orang Islam tidak punya akhlak yang baik, ya kan? Ya berarti dia Islamnya enggak benar. Loh, yang penting itu kan akidah. Akidah yang benar itu harusnya membuahkan akhlak yang baik, karena akidah itu usul dan buahnya itu adalah akhlak. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya masalah akidah, ya kan? Tetapi akidah yang baik itu akhirnya membuahkan yang namanya akhlak. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Disebutkan secara berurutan kepada siapa kita berbuat baik, kepada Allah, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Ada prioritasnya. Ya. Maka kalau kita enggak berbuat baik kepada kedua orang tua, ya kan? Enggak punya akhlak kepada orang tua, ya berarti akidah kita yang salah. Kepada kerabat enggak baik, akidah kita yang salah. Nabi SAW kepada paman-pamannya itu baik. Ya. Kepada paman-pamannya baik. Termasuk kepada Abu Thalib yang membela dia. Sampai pun Abu Thalib itu tidak menerima dakwahnya. Tapi beda dengan Abu Lahab. Karena apa? Abu Lahab memusuhi, Abu Lahab memerangi, maka beda. Walaupun dia keluarga sendiri, walaupun dia kerabat sendiri. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi seorang muslim, ya kan, dia harus punya akhlak yang baik. Ya ini termasuk sebab dakwah yang penting. Jangan sampai orang itu sudah berat lihat kita, ya pakaiannya cingkrang, kemudian jenggotnya tebal, disapa enggak ini. Contoh paling sepele para jamaah, adab, ini termasuk adab. Adab dalam mengucapkan salam. Kira-kira kita mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja atau sama yang enggak kita kenal? Di masjid loh, di masjid manapun wis, mesti yang disalami yang kenal. Kecuali di sini karena sudah pada kenal semua. Tapi coba ke masjid-masjid yang lain itu, mengucapkan salam kita masih pilih-pilih. Padahal termasuk adab salam itu adalah mengucapkan salam kepada yang kita kenal dan tidak kita kenal. Itu adab. Ya, para jamaah kalau haji sama umroh, iya, semoga kita bisa haji umroh. Tapi kalau haji sama umroh sama orang Indonesia sama aja nggak berubah. Ya, kumpulannya orang Indonesia, miliunnya orang Indonesia. Beda kalau kita haji umroh, kumpul sama orang-orang dari banyak negara. Ya, saya dulu pernah, karena waktu itu ditaruh di maktab yang di situ, saya di kamar saya dengan 2 orang Sudan, 1 orang dari Inggris, tapi keturunan Irak. Ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian berpisah, papasan lagi, assalamualaikum. Jadi kita biasa salam. Masa kita kalah sama minimarket modern itu? Sapa. Pertama kali apa? Sapa. Salam ya. Salam, sapa, senyum. Agama kita ini dari dulu sudah ngajarkan, tapi kita susah. Masa disuruh dapat keuntungan duniawi dulu baru ini. Padahal kita harus seperti itu. Ya, sapa, salam, senyum. Ya, salam, senyum, sapa. Udah gitu. Biasakan. Sama orang Islam dia di tangga, ya. Sebenarnya kita sudah bagus kalau jalan di tetangga, nun sewu, itu sudah bagus. Tapi ditingkatkan lagi, assalamualaikum, nun sewu. Assalamualaikum, nun sewu. Enggak biasa Ustaz, ya harus dibiasakan. Itu akhlak itu. Oh si anu itu ya, orangnya sukanya apa, saya seneng. Para jamaah ini sepele para jamaah. Saya ada satu teman kajian itu, karena mulai darinya apa? Ada kisah sepele ya. Jadi yang cerita ini istri, karena dapat informasi dari seseorang, yang mana wanita ini sering ngaji dan ngajak suaminya, ayo ya ngaji ya.
Lapo sing ngaji, ya cek tambah ilmu agama kita, biar kita lebih mantap dalam beragama, terus didorong seperti itu. Wah, sungkan aku seperti itu. Tapi istrinya sregep ngaji. Sampai suatu ketika ditunjukkan kaji-kajiannya, terus ditunjukkan foto-fotonya. Ya, terus setelah itu dia bilang, "Loh, iki kok koyok temanku." Nah gitu. Jadi kok seperti teman saya. Tapi aku sungkan ngaji. Nanti kira-kira dia ingat sama saya atau enggak. Kayak gitu. Ya kan? Sampai akhirnya suatu ketika dia ada ngaji. Pas saya ngisi pengajian, saya lihat orang itu. Saya lihat orang itu senyum-senyum gitu kan. Ya, kemudian selesai pengajian, ya saya agak mendekat, dia mendekat senyum. Sampai eling ta ambek aku. Yo eling. Sampai konco sak bangku ambek aku. Sejak saat itu sampai sekarang pernah nggak ngaji. Kita ini di sini, kita ini ngajak kebaikan ya. Kita ini harus lebih lebih baik dari yang punya minimarket itu. Orang punya minimarket itu coba pertama kali datang yang dilakukan apa? Selamat, sapaan kayak gitulah. Selamat berbelanja gini dan lain sebagainya. Kita nggak pernah nyambut orang seperti itu. Seharusnya kita sambut. Ini masalah sepele para jemaah. Ini akhlak, ya ini akhlak. Makanya kalau mereka mencari keuntungan duniawi seperti itu akhlaknya, kita yang mencari keuntungan ukhrawi harus lebih baik akhlaknya. Dan ini adalah modal dakwah kita. Jadi modal dakwah kita. Mereka belanja di tempat-tempat seperti itu walaupun barangnya mahal, mau. Karena apa? Karena mendapatkan pelayanan seperti itu. Kita ngajak orang ke jalan Allah, seharusnya kita lebih baik dari mereka. Karena kita ingin semuanya, ya kan, manusia itu selamat dari siksa alam barzah dan siksa api neraka. Karena kita semuanya nanti akan mengalaminya, ya berjalan di atas neraka. Maka penting kita memperhatikan akhlak kita. Pelajaran yang keempat, ya, peristiwa ini menjelaskan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika usianya 35 tahun itu dikatakan Ja'anal Amin. Datang kepada kami orang yang terpercaya, orang yang paling jujur. Tapi setelah 5 tahun, Nabi SAW kan diangkat menjadi Nabi setelah 5 tahun. Dia akan menjadi Rasul setelah 5 tahun. Mereka berbalik mengatakan, sahir, orang ini kena sihir. Kadzab, ini orang pendusta. Bukan kadzib, bukan orang pendusta, kadzab. Kadzab itu artinya lebih parah dari seorang yang berdusta, pendusta, suka berdusta. Coba berbalik, usia 35 tahun Nabi SAW dikatakan Al-Amin, usia 40 tahun dikatakan pendusta. Ketika Nabi SAW bicara masalah dunia, mereka ridho. Tapi ketika Nabi SAW bicara masalah agama, Nabi SAW dikatakan, ya kan, pendusta, tukang sihir, dukun. Julukan-julukan yang tidak layak disematkan kepada Nabi SAW. Seolah-olah di sini ada pelajaran. Kita kalau sudah berakhlak baik dengan masyarakat, kemudian kita ngomong agama mereka, Pak jangan gini Pak, ini enggak ada tuntunannya. Ojo Mas, iki masyarakatnya wis koyok ngene. Pak jangan seperti ini Pak. Ojo Mas, sampean kok dimusuhi masyarakat. Itu sudah sunatullah. Apalagi kalau akhlak kita ini tidak baik, udah musuh jadi musuh satu masyarakat. Jadi ya ini pasti akan terjadi. Makanya harus kita ikuti bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ya, kita akan berhasil ketika kita mengikuti caranya Nabi. Hasil itu nanti Allah yang menentukan. Karena Allah yang bolak-balikan hati mereka. Ya. Jadi ketika kita sudah berakhlak baik dengan mereka, ikut kegiatan mereka selama enggak ada unsur dosa dan maksiat di dalamnya, kemudian kita ngajak mereka kepada kebaikan gitu kan, ya mesti mereka akan menolak. Nabi kita saja ditolak, sampai digelari pendusta, digelari dukun, digelari tukang sihir, kita pun sama. Tapi ingat, ya level kita jauh di bawah Nabi. Enggak sampai kita akan dikatakan tukang sihir, ya kan? Enggak sampai kita dikatakan
dukun, nggak sampai. Jadi Nabi SAW itu contoh tertinggi. Para nabi, para rasul yang ada dalam Al-Quran, dalam al-hadis itu contoh tertinggi. Kita nggak akan mendapatkan balak mereka. Balak mereka itu khusus. Mereka orang pilihan. Ya. Maka nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Seharusnya ini jadi pelajaran bagi kita. Tetap kita harus dakwah, tapi dengan cara yang pelan. Urusan dia dapat hidayah atau tidak, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan. Pak, jangan gini Pak. Ya, kasihan kalau meninggal, kemudian diadakan acara seperti ini. Ini loh ada video lucu. Kasihkan aja video yang lucu-lucu itu loh. Kan ada ya. Aduh, harus apa? Sudah kesusahan, kesulitan, ditinggal meninggal, kerabatnya ya kan harus nyiapkan makanan, nyiapkan minuman, kayak gitu. Ya, padahal Nabi SAW memerintahkan kita untuk yang nyiapkan makanan minuman untuk orang yang kesulitan, kesusahan ini. Tapi ini malah terbalik. Ya, nah kasihkan seperti itu. Perlahan-perlahan. Yang kelima, ya peristiwa ini, ya sebelumnya ada peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Peristiwa penyerangan pasukan bergajah itu untuk menunjukkan siapa sih orang Quraisy itu. Orang Quraisy itu adalah kabilah yang dijaga oleh Allah. Jangan macam-macam. Makanya kemarin sudah kita bahas, sejak peristiwa pembinasaan pasukan bergajah, orang-orang di Jazirah Arab itu memuliakan orang Quraisy. Mereka nggak berani kalau merampok orang Quraisy itu nggak berani. Nggak berani mereka, kualat nanti, karena mereka sudah dijaga. Rumah di mana mereka tinggal dijaga. Pasukan Abroha yang berjumlah 80.000 orang itu binasa tidak tersisa. Mereka orang mulia. Nah, adapun peristiwa ini untuk menunjukkan siapa Nabi. Bahwa dari sekian orang Quraisy itu yang terpilih Nabi. Seolah-olah ini adalah muqaddimah sebelum diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Ya, sebelum diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Jadi seolah-olah ini adalah muqaddimah. Ya, ini adalah muqaddimah. Muhammad Abu Syahbah mengatakan, ya dalam kitab Sirah Nabawiyah, dia mengatakan Nabi SAW itu semakin mulia kedudukannya di atas kedudukan orang Quraisy dengan adanya peristiwa ini. Orang Quraisy itu sudah mulia, dengan adanya peristiwa ini Nabi SAW jauh lebih mulia. Dialah yang terpilih, dialah yang akan menjadi pemimpin. Ya, jadi seolah-olah ini memang sudah desainnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita pun kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam dakwah kita, kita sangat inginkan setiap orang yang kita dakwah itu bisa mengikuti dakwah kita. Karena apa? Kehidupan alam barzah itu berat, kehidupan alam akhirat itu berat, lebih berat daripada kehidupan dunia. Kita berharap semuanya selamat, kita ingin bapak ibu kita selamat, kita ingin kerabat kita semuanya selamat. Kalau bisa kumpul semuanya di surga bersama-sama. Kan seperti itu. Maka ikuti cara bagaimana Allah SWT ya mengarahkan Nabi SAW dalam dakwahnya. Membina Nabi SAW dalam dakwahnya seperti ini. Akhlaknya Nabi SAW, ya kan, jauh sebelum dia akan menjadi Nabi, ketika menjadi Nabi dan seterusnya. Kemudian yang keenam, ya dalam peristiwa ya pembangunan Ka'bah ini, sampai-sampai orang-orang Quraisy itu sumpah setia mati untuk membela kehormatan mereka. Ya, sampai mereka menumpahkan darah, ya kan? Sumpah dengan menumpahkan darah, ya. Nabi SAW itu sampai bisa menyatukan mereka. Seolah-olah ini adalah berita bahwa Nabi SAW itulah yang akan menyatukan orang Arab. Bahkan bukan menyatukan orang Arab saja, tetapi menyatukan manusia di seluruh dunia dalam satu agama. Ya, dalam satu agama yang menjadikan mereka ini mulia. Ingat para jamaah, kemarin sudah kita sampaikan dan nanti akan kita bahas ya. Orang Arab itu enggak dianggap sebelum kedatangan Islam. Tapi ketika kedatangan Islam, orang Arab itu mulia. Bahkan Heraklius mengatakan, kalau yang kamu ceritakan ini kepada Abu Sufyan, kalau yang kamu katakan itu benar, berarti dia nanti akan menguasai tanah di mana aku saat ini berpijak. Cuman aku tidak menyangka kalau itu dari kalangan
kalian. Jadi orang Arab itu dianggap terbelakang ketika itu. Masyarakat ummi, sibuk perang antar diri mereka. Mereka hidup di gurun pasir, ya kan? Sulit, peradaban mereka berkembang itu sulit. Jadi peradaban mereka berkembang itu sulit. Negara adidaya ketika itu, Romawi sama Persia, enggak memperhitungkan sudah. Tapi ketika Abroha dihancurkan, mata tertuju ke Mekah. Ada apa di sana? Ya kan? 80 pasukan hancur binasa, tidak tersisa. Kemudian pada saat tahun 8 Hijriah, nanti akan kita bahas juga, peristiwa perang Mu'tah. Kaum muslimin cuma 3.000, orang-orang Romawi 200.000. Kaum muslimin bisa bertahan. Akhirnya orang Romawi mundur secara perlahan. Kejeniusan Khalid bin Walid ketika itu yang menjadi panglima perang ya, karena memang Allah ya menginginkan seperti itu. Akhirnya sejak saat itu banyak orang-orang Arab masuk Islam dan orang Arab ketika itu diperhitungkan. Kenapa? Ya karena Islam. Maka apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu akan menyatukan manusia dan menjadikan manusia itu mulia dengan Islam. Ya, dengan Islam, ya coba kita lihat ya kisah orang yang pernah kerja di Timur Tengah ya, di Arab Saudi, di Qatar dan lain sebagainya. Mereka kerja ya kadang, kalau kita kan kerja jam 7 ya jam 7. Kerja sungguh-sungguh. Mereka kadang enggak, kadang datangnya telat. Ya kan, kayaknya salah-salah, tapi waktunya sholat ya sholat. Tapi ternyata rezeki mereka lebih banyak daripada rezeki kita. Terus kalau gitu kita tiru mereka saja, masuknya telat, ya jangan. Ya jangan. Ya. Jadi seperti itu para jamaah. Maka kalau kita ingin mulia ya seperti itu. Yang jelas ini adalah ya mukadimah bagaimana Nabi SAW nanti akan menyatukan orang-orang Arab, demikian juga kaum muslimin seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga yang kita kaji pada pertemuan kali ini mendatangkan manfaat, semakin meningkatkan ilmu kita, meningkatkan keimanan kita kepada Rabb kita dan juga menambah ketakwaan kita kepada Rabb kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.